Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah, kita masuk hadis yang ke-95. Wa an Samurah bin Jundab wa bin Jundub an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man haddatha anni bihadithin yura annahu kadhib fahuwa ahadul kadhibain. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Man haddatha anni, kata Rasulullah SAW, siapa yang menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yura, artinya yang masih disangka atau diduga, annahu kadzibun, bahwa ia itu dusta, bahwa ahadul kadzibain, maka ia salah satu dari dua orang yang berdusta. Apa maksudnya? Maksudnya, apabila kita menduga suatu hadis itu dusta, tapi kita tetap menyampaikannya, maka kita termasuk orang dari salah satu dua orang yang berdusta. Siapa? Yang pertama yang membuat-buat. Yang kedua yaitu yang menduga-duga, ya, namun ia tetap menyampaikan. Sehingga sebagaimana sudah kita sampaikan kemarin, Al-Imam Ibn Hibban di dalam kitab Al-Majruhin, ketika menyebutkan hadis ini, beliau membawakan bab dengan judul bab man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim ahwa dakhilun fi hadzal khabar. Siapa yang masih ragu dalam periwayatannya, apakah hadisnya tersebut sahih atau dhaif, saqim, tapi ia tetap saja menyampaikannya tanpa menjelaskan keadaannya, maka ia termasuk orang yang berdusta. Bayangkan, akhi, ya, kalau kita ragu apakah ini dusta atau tidak, itu biasanya setelah kita pelajari. Bagaimana dengan kalau kita tidak tahu sama sekali tentang statusnya? Maka tentu akal Islam, kewajiban kita sekali lagi, ya, kalau kita menyampaikan hadis, wajib kita untuk apa? Tasabut, meneliti apakah hadisnya sahih atau tidak. Hadis 96 masih sama. Wa anil Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad faman kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun. Maka siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Di sini menunjukkan akal Islam, ya, beratnya dosa orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia akan dijadikan syariat. Dia akan dijadikan apa? Syariat. Kemudian, akhi, ya, kita akan membahas tentang apa ciri-ciri hadis itu palsu.
Ada beberapa ciri ya suatu hadis itu palsu. Yang pertama, an yakunal hadis mukhalifan li sharihil Qur'an. Li sharihil Qur'an. Yang pertama cirinya hadis tersebut bertabrakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang tegas. Contoh, hadis tentang umur dunia. Yang disebutkan katanya umur dunia itu 7.000 tahun. Dan bahwasanya umat Islam itu di 1000 yang ketujuh. Kata para ulama, batil. Palsu. Kata Ibnu Qayyim, wa hadha min abyanil kadhib. Li'annahu law kana sahihan lakana kullu ahadin aliman annahu baqiya lil qiyamah min waqtina hadha 251 sana. Hadis ini jelas banget dustanya. Sebab kalau misalnya ini benar, itu setiap kita sudah tahu bahwa masih tersisa untuk hari kiamat sekitar 251 tahun lagi. Karena Imam Ibnu Qayyim ya hidup pada abad keberapa? Ke-8 Hijriah. Iya. Nah, kalau misalnya benar harusnya udah kiamat, Pak. Sekarang kita sudah 1400 ya 44. Bayangkan. Ini jelas dustanya. Ciri yang kedua, hadis itu bertabrakan dengan ayat Al-Quran yang mana, Pak? Yaitu firman Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah pengetahuan tentang kapan hari kiamat. Ciri yang kedua, an yakun al-hadithu mukhalifan li sarihis sunnati al-mutawatiratis sahihah. Yaitu bertabrakan dengan hadis yang mutawatir, yang tegas, yang sharih. Ya, hadis yang mutawatir ya dan sharih. Contoh misalnya hadis bahwa Allah berfirman, hadis qudsi, fa inni alaitu ala nafsi alla yadkhulan nar man ismu Ahmad wa Muhammad. Aku bersumpah tidak akan masuk neraka orang yang bernama Ahmad dan Muhammad. Jadi katanya setiap orang yang namanya Ahmad dan Muhammad itu tidak akan masuk neraka. Ya. Maka ini jelas akal Islam, hadis yang jelas kebatilannya akal Islam, azani Allah. Karena hadis-hadis yang sharih tegas menunjukkan bahwa seseorang masuk surga atau neraka itu bukan karena nama, Pak. Tapi karena apa? Amal. Ya. Ciri yang ketiga, antakuna alfadhul hadis ma'anihi raqiqatan yamujjuha as-sam'u wa yadfa'uha at-tab'u. Yaitu hadis tersebut rancu maknanya, Pak. Aneh. Contohnya apa? Contohnya seperti hadis Allah menciptakan dirinya dari keringat kuda. Ini kan aneh sekali. Bahkan ya, ini termasuk penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang selanjutnya, an yakun al-hadis mukhalifan li muqtadal aql bihaitsu la yaqbalu ta'wil aw yashtamilu ala ma yadfa'u al-husnu wa yuhkamu bikadhihi aw yakunu minhal hadis mimma taqumu syawahid ala butlani wa zaifi. Hadis tersebut bertabrakan dengan ya akal yang sehat. Bertabrakan dengan akal yang sehat.
atau ya bertabrakan dengan kenyataan yang ada, yang tegas. Contoh misalnya hadis yang kemarin sudah kita sebutkan, al-badhinjan dawaun likulli shifaun min kulli da. Terong itu obat segala penyakit, yang ternyata yang membuatnya tukang terong. Apa kata Ibnu Qayyim? Qabbahallahu wadhi'ah. Fa inna hadha law qalahu Yuhanna amharul atibba la sakharan nasu minhu walau akala al-badhinjan lil humma as-sauda al-ghalibah wa kathirun min al-amrad la lam yazidha illa shiddah. Kata beliau, semoga Allah memburukan orang yang membuat hadis ini. Sebab kalau misalnya dokter yang paling pintar saja mengatakan seperti ini, pasti akan dicemooh oleh orang-orang. Karena kata beliau, terong itu ya kalau dimakan oleh orang yang terkena penyakit panas, ya biasanya akan bertambah penyakitnya. Ya. Jadi selanjutnya akhul Islam, an yastamil al-hadithu ala kalamin la yushbihu kalam al-anbiya. Hadis tersebut kandungannya ya ucapan yang tidak layak diucapkan oleh para nabi. Contoh misalnya hadis yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis palsu. Salasatun tazidu fil basar, an-nadhar fil khabr ila al-khabrah, wal ma'il jari, wal wajhil hasan. Ada 3 yang bisa menguatkan mata, yang bisa menguatkan penglihatan. Yang pertama, melihat yang hijau-hijau. Yang kedua, melihat air yang mengalir. Yang ketiga, melihat wajah yang cantik. Apa mungkin yang diucapkan oleh para nabi? Nggak mungkin. Ya. Tiap ada aww cantik untuk liatin, katanya ini menguatkan mata ini. Sementara perintah Allah jelas untuk apa? Menundukkan pandangan. Ya. Di antara ciri hadis palsu juga, an yarida fil hadis tarikhun muayyan liwuqu'i fitnah au zawali ni'mah au halaki ummah au nahwi dzalik. Hadis tersebut menyebutkan tentang penanggalan terjadinya fitnah atau hancurnya nikmat atau binasanya suatu umat. Contoh misalnya hadis yang dihukumi oleh para ulama sebagai hadis palsu, turfa'u zinatud dunya sanah 25 wa mi'ah. Kelak perhiasan dunia akan diangkat di tahun 125 125 Hijriah. Para ulama mengatakan hadis ini palsu. Iya. Ciri yang ketujuh, an yarida fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala amran zahiran bi mahdharin minas sahabah kullihim wa katsirin minhum wa annahum ittafaqu ala kitmanihi wa fi'li khilafihi. Hadis tersebut mengandung perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut mengandung perbuatan Nabi SAW di hadapan para sahabat seluruhnya atau kebanyakan para sahabat. Namun ternyata diklaim bahwa para sahabat sepakat menyembunyikan hadis tersebut. Contoh misalnya hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memegang tangan Ali bin Abi Thalib di hadapan seluruh para sahabat, di mana Rasulullah mengatakan bahwa Ali lah yang akan menjadi khalifah setelahnya. Ini
hadis buatan orang Syiah. Kemudian orang Syiah mengatakan apa? Para sahabat bersepakat menyembunyikan hadis ini. Ya. Maka kata para ulama ini dusta. Tidak mungkin para sahabat menyembunyikan apa? Hadis. Rasulullah bersabda, "Falan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak mungkin bersepakat di atas apa? Kesesatan, ya akhwat Islam. Ya. Kemudian di antara ciri hadis palsu juga akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum, an yurwal khabar fi zamanin qad istuqri'at fihi al-akhbar wa duwinat fayufattash anhu fala yujad fi suduri rijal wala fi butunil kutub. Yaitu hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis manapun. Setelah dicari sana sini dalam kitab hadis manapun nggak ada. Maka ini ciri hadis tersebut apa? Palsu. Contoh di zaman sekarang yaitu Pak, kalau mau datang bulan Ramadan, ya, tersebar hadis tuh. Katanya Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Lalu tanya, "Hai Rasulullah, apa yang kau aminkan?" Kata Rasulullah, tadi Jibril datang dan mengatakan, "Hai Muhammad, abaikan puasa orang yang tidak minta maaf sama orang tuanya, tidak minta maaf sama tetangganya." Ini nggak ada dalam hadis-hadis manapun juga. Yang ada dalam kitab-kitab hadis, Rasulullah SAW naik mimbar, ya, setiap di tangga beliau mengatakan amin, naik tangga lagi amin, naik tangga lagi amin. Kemudian Rasulullah ditanya, "Alama amanta, apa yang kau aminkan hai Rasulullah?" Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, kul amin." Wahai Muhammad, ucapkan amin. Raqima anfu mri'in adraka syahr Ramadan fa kharaja minhu falam yukfar lah. Semoga terhina orang yang masuk bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah. Kata Rasulullah, amin. Kemudian mereka Jibril berdoa lagi, semoga terhina orang yang mendapatkan kedua orang tuanya tapi tidak memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, amin. Kemudian mereka Jibril berdoa lagi, semoga terhina orang yang engkau disebutkan di sisinya tapi tidak bersalawat kepada. Kata Rasulullah, amin. Ini yang ada dalam Sahih, dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, nah, ini akal Islam. Ini diantara ciri-ciri ya suatu hadis itu apa? Palsu. Ya, ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Kemudian ada para ulama menyebutkan juga Pak, banyak kaidah-kaidah tentang hadis palsu Pak. Contohnya, kullu hadisin ja'a fi annal iman yazid aw yanqus. Aw ja'a fi annal iman la yazid wa la yanqus fa huwa makdzubatun maudhu'ah. Setiap hadis yang berisi sabda Nabi iman bertambah atau berkurang, atau iman tidak bertambah tidak berkurang, itu semua palsu. Semua itu apa? Hadis palsu. Demikian pula semua hadis yang berisi bahwa Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk, semua palsu. Iya. Demikian pula akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Kul ahaditsil waridah fi masyru'iyyati salawatil ayyam wal layali. Demikian pula semua hadis yang menyebutkan tentang sholat, ya, keutamaan sholat malam dan hari. Contoh misalnya, ya, siapa yang sholat di hari Ahad, hari Senin, terus ya merunut, atau di malam Ahad, malam Senin, itu tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Demikian pula hadis yang menyebutkan tentang apa? Jumlah haid yang paling sedikit. Itu juga palsu. Tidak ada yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula semua hadis yang menyebutkan tentang keutamaan salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban. Ya, semua itu hadis apa? Palsu. Demikian pula semua hadis yang menyebutkan tentang disyariatkannya salat di hari Asyura. Semuanya palsu. Demikian pula hadis yang menyebutkan tentang keutamaan dan keistimewaan puasa khusus di bulan Rajab. Dihukumi oleh para ulama semua palsu. Ya. Demikian pula hadis yang menyebutkan tentang keutamaan menjomblo. Keutamaan apa? Menjomblo, semua palsu. Ini dibuat para jomblo biasanya, Pak. Iya. Demikian pula semua hadis yang menyebutkan tentang celaan punya anak dan keutamaan tidak punya anak, semua palsu. Justru Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk banyak apa? Anak. Iya. Nah, ini banyak sekali ya di sini. Dr. Umar Fallatah menyebutkan ada 39 kaidah ya tentang hadis palsu tersebut. Ya, kalau kita sebutkan satu persatu terlalu sempit waktunya. Baik, akhwal Islam, kita lanjutkan pembahasan kita Sahih Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke bab yang baru, bab At-Targhib fi Mujalasatil Ulama. Bab anjuran untuk duduk di majelis para ulama. Namun Syekh Albani mengatakan tidak ada satupun hadis yang sahih yang berhubungan dengan ini yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri. Akan tetapi, akhi, ya, la syak tidak ragu lagi menghadiri majelis ilmu keutamannya agung. Karena majelis ilmu sebutkan dalam riwayat bahwa ia adalah riyadul jannah. Taman-taman apa? Surga. Disebutkan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, hendaklah kalian singgah. Apa itu taman surga? Itu hilakul ilm. Halaqah ilmu. Kemudian kita masuk bab at-targhib fi ikramil ulama wa ijlalihim wa tawqirihim wa tarhib min idha'atihim wa adamil mubalati anhum wa adamil mubalati bihim. Anjuran untuk menghormati para ulama dan memuliakan mereka. Dan ancaman dari menyia-nyiakan para ulama dan tidak memperdulikan mereka. Siapa itu ulama, Bapak sekalian? Ulama adalah orang-orang yang dalam keilmuannya tentang Al-Quran dan hadis dan tentang agama ini. Definisi ulama yang paling mudah kalau kita ingin tahu siapa ulama. Ulama adalah yang diakui oleh para ulama bahwa dia ulama. Ya, seperti dokter. Kalau dokter diakui oleh para petani, tapi tidak ada satupun dokter yang mengakuinya bukan dokter. Ya, yang mengangkat seseorang jadi dokter ya dokter. Yang mengangkat seseorang, yang seorang tahu ini seorang ahli bangunan, ya ahli bangunan lagi, Pak. Yang tahu seseorang itu ahli jahitan, ya ahli jahitan lagi, Pak. Maka dari itu, yang tahu dia kualitasnya ulama atau bukan, ya ulama lagi, Pak. Adapun orang bodoh, orang jahil, yang tidak punya ilmu, terkadang ngelihat orang jago bahasa Arab aja, ulama. Padahal di Saudi umur 6 tahun jago-jago bahasa Arabnya, Pak.
Sebatas melihat orang, wah banyak hafal Quran, banyak hafal hadis. Ulama. Iya. Padahal sebatas banyak hafal Quran, banyak hafal hadis, bukan ciri ulama sama sekali. Kalau ternyata dia tidak mampu untuk bisa beristimbat darinya dan memahaminya. Iya. Makanya ya akhul Islam, kalau kita ingin tahu seseorang itu seorang alim atau bukan, tanya lagi kepada seorang alim. Iya. Atau yang kedua, antum biasa membaca kitab para ulama. Kalau antum biasa baca kitab para ulama, antum akan mencium nafasnya ulama, Pak. Maka kalau antum sudah terbiasa membaca kitab para ulama, maka antum akan melihat hakikat ulama seperti apa. Iya. Adapun kemudian kita tidak punya pengetahuan, lalu kemudian kita menilai seseorang dengan keilmuan kita yang dangkal, kita tidak bisa menilai seseorang itu ulama atau bukan. Iya. Dalam Islam, akhi, ulama bagaikan bintang. Manusia, kata Sufyan bin Uyainah, laulal ulama lakanu bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu bakalan kayak binatang ternak, Mas. Kenapa? Karena ulama yang membimbing manusia kepada ilmu. Ulama yang memahamkan tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang banyak permasalahan-permasalahan din, tentang hakikat kehidupan, tentang apa yang harus kita tempuh menuju surga Allah Azza wa Jalla, apa syaratnya, apa itu la ilaha illallah, apa itu Muhammadur Rasulullah, apa syarat-syaratnya, apa yang kita butuhkan untuk kehidupan, para ulama, dan kita sangat butuh ulama akhwal Islam. Maka kalau kita sia-siakan para ulama, ya, kita tidak berusaha untuk menuntut ilmu dari mereka, Allah itu musibah, ya. Maka ya akhwal Islam, ya, dahulu para salafus saleh kalau melihat para ulama itu mereka menganggapnya ghanimah, kesempatan besar untuk bisa mendulang ilmu akhwal Islam. Baik, hadis 97. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin yakni fil qabr thumma yaqul ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi SAW saat perang Uhud itu, Rasulullah mengumpulkan dalam satu liang kubur itu 2 orang, ya, atau 3 orang dalam satu liang kubur. Karena saking banyaknya yang meninggal, sehingga kalau dikuburkan satu persatu itu merepotkan, Mbak. Maka akhirnya Nabi mengumpulkan dalam satu kuburan itu 2 orang. Ini menunjukkan, ya, boleh menguburkan 2 atau 3, 4, 5 mayat dalam satu kuburan kalau memang keadaannya yang meninggal banyak gitu, Pak. Dimana kalau kita kuburkan satu persatu akhirnya menyebabkan apa? Sulit, susah. Dan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit mendatangkan apa? Kemudahan. Ya. Kemudian Nabi bersabda, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, apabila diisyaratkan bahwa si fulan paling banyak, maka ia yang didahulukan masuk liang lahat. Artinya Rasulullah SAW menghormati yang lebih banyak, ya, hafalan Al-Qur'annya dibandingkan yang kurang. Karena para sahabat dahulu, Pak, mereka bukan hanya hafal, tapi mereka betul-betul faham tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Utsman bin Affan mengatakan, ya, kunna na'khudhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyra ayat. Kami dahulu di zaman Rasulullah mempelajari Al-Quran itu 10 ayat dulu.
Setiap 10 ayat kami pelajari, kami amalkan, dan kami tidak tambah kecuali kami sudah betul-betul memahami dan mengamalkannya. Kalau sudah dia dipahami, apa saja makna-maknanya, apa saja hukum-hukumnya, dan mereka amalkan, baru nambah 10 ayat lagi. Begitu cara belajarnya para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kalau kita kan berusaha ngapalin, udah hafal, udah. Tapi tidak berusaha untuk apa? Memahami. Ya. Bagus sih, cuman kurang masalahnya, Pak. Tidak sesuai dengan tata cara para sahabat Rasulullah SAW. Kalau para sahabat itu mereka 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat nggak mau tambah dulu deh. Sampai betul-betul dihafal, dipahami, makna-maknanya, hukum-hukumnya, diamalkan, baru nambah 10 ayat lagi. Demikian terus. Makanya Rasulullah SAW, ya, ketika menguburkan jenazah-jenazah itu, Rasulullah bertanya, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Siapa yang paling banyak, maka dia didahulukan. Ini menunjukkan kepada apa? Ya, taukir, yaitu menghormati para ahli ilmu. Mereka yang lebih berilmu kita lebih dahulukan, lebih kita muliakan. Ya. Ikhwatal Islam, hadis berikutnya hadis 98. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min ijlalillah ikrami dhi syaibatil muslim wa hamilil qur'ani ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikram dhis sultanil muqsir. Di antara termasuk mengagungkan Allah adalah memuliakan orang yang sudah tua, muslim yang sudah tua. Yang kedua, memuliakan para penghafal Quran, di mana mereka tidak bersikap ghali. Ghali itu artinya gulu, berlebihan. Walal jafi, tidak pula bersikap jafa. Jafa itu artinya meremehkan. Wa ikram di sultanil muqsid, dan termaksud mengagungkan Allah adalah memuliakan penguasa yang adil. Ya. Dikeluarkan oleh Abu Daud. Di sini kita ambil faedah akhir yang pertama, bahwa memuliakan orang yang lebih tua itu termasuk mengagungkan Allah. Syaibah al-muslim. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW menyebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan tidak menghormati yang lebih apa? Tua. Jadi dalam Islam itu, Pak, kita berusaha menghormati yang lebih tua dari kita dan menyayangi yang lebih muda dari kita. Kalau misalnya yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, itu Masya Allah terjadi hubungan yang luar biasa. Tapi kalau yang tua ya meremehkan yang muda enggak menghormati yang tua, sudah. Ya. Akibatnya tidak akan terjadi hubungan yang serasi akhwat Islam. Di sini kita ambil faedah, akhi, yaitu anjuran menghormati para penghafal Quran. Tapi penghafal Quran yang seperti apa? Kata Rasulullah, ghairil ghali fi, yang tidak bersikap gulu, berlebih-lebihan. Apa sih gulu itu, Pak? Gulu itu artinya melampaui batas yang telah disyariatkan. Dan gulu itu, kata Rasulullah SAW, membinasakan. Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghulu, fa innal ghulu
ahlaka man kana qablakum. Jauhi oleh kalian sikap gulu berlebihan, karena sikap gulu itu bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bagaimana sikap gulu terhadap Al-Quran, Pak? Sikap gulu terhadap Al-Quran, akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, banyak bentuknya. Di antaranya, seperti kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu termasuk gulu dalam Al-Quranul Karim. Bentuk gulunya apa ya akhwal Islam? Ya, Ibnu Abbas ketika mendatangi kaum Khawarij, beliau mengatakan, aku melihat jidat mereka itu hitam, wajahnya itu pucat. Ya, ternyata apa Pak? Mereka sholat semalam suntuk, tidak tidur. Setiap hari puasa. Bayangkan. Sementara Rasulullah SAW, beliau sholat malam, beliau juga apa? Tidur malam. Tidak sholat semalam suntuk. Ya. Rasulullah pernah masuk ke rumah Aisyah. Ketika beliau masuk, keluarlah wanita, terlihat wajahnya pucat. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa dia? Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, itu si fulana. Dia ibadahnya hebat sekali ya Rasulullah. Di malam hari dia nggak pernah tidur. Khusus sholat saja, mengkhatam Quran. Apa kata Rasulullah? Mah, alaikum bima tutiqun. Tidak boleh seperti itu. Hendaknya kalian melakukan sesuai dengan kemampuan kalian. Fawallahi la yamallallahu hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan sampai kalian yang bosan. Iya. Ini akal Islam ini diantara sikap apa? Gulu. Syekh Shalih Fauzan menyebutkan diantara sikap gulu, seseorang berlebihan dalam makharijul huruf. Ya. Dan lebih memperhatikan tajwid dibandingkan memahami makna-maknanya. Sebagian orang seperti itu, Pak. Belajar tajwid sana sini, wah, Masya Allah, gimana supaya mengucapkan huruf dotnya mantep gitu, Pak. Saking, wah, keluar ludah, wah, Masya Allah. Ya, biar kelihatan mantep. Ini gulu, kata para ulama. Ya. Maka dari itu, tidak boleh bersikap gulu seperti itu. Walal jafi, dan tidak boleh juga bersikap jafi, meremehkan. Apa itu? Jarang baca Quran, jarang baca Quran, paling dalam sebulan baca Quran cuman sekali misalnya, seminggu sekali baca Quran. Ini orang yang jafi, Pak, orang yang meremehkan. Sementara Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk apa? Menghatamkan Quran selama paling banter 40 hari. Minimal 40 hari. Kalau bisa lebih dari itu, Masya Allah. Nah, kalau ada orang, dan kebanyakan kita terkadang seperti itu, Pak. Ya. Sama sekali hari-hari kita tidak ada waktu untuk baca Quran. La haula wa la quwata illa billah. Ini termasuk jafa. Termasuk bersikap apa? Meremehkan Al-Quranul Karim, ya. Ya. Jangan kita juga seperti itu. Jadi, ya, para pembawa Al-Quran, penghafal Quran itu harus tengah-tengah. Dia harus paham sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak mungkin, ya, penghafal Quran, pembawa Al-Quran bersikap tengah-tengah, tidak berlebihan, tidak meremehkan kecuali dengan ilmu. Ilmu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini penting sekali, ya, untuk seorang penghafal Quran pun juga dia betul-betul berilmu, akhi, bukan sebatas hafal Al-Quran saja. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, akhi, anjuran memuliakan pemimpin yang adil.
Dan memuliakan pemimpin yang adil itu termasuk memuliakan atau menghormati Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan pemimpin yang zolim? Apakah kita muliakan sama dengan pemimpin yang adil? Tidak. Ya. Pemimpin yang zolim, wajib kita benci kezolimannya, Pak. Karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW ketika Rasulullah mengabarkan tentang akan munculnya pemimpin-pemimpin yang zolim. Apa kata Rasulullah SAW? Faman angkara faqad bari. Siapa yang mengingkari dengan hatinya, maka ia telah selamat. Walakin man radhiya wa taba. Yang binasa itu yang ridho dengan kezolimannya dan mengikuti kezolimannya. Iya. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afalanunabidhuhum, boleh enggak kami memberontak kepada pemimpin zolim seperti itu? Maka para Rasulullah bersabda, la ma aqamu fikumus shalah. Tidak boleh selama mereka masih menegakkan apa? Salat. Artinya walaupun mereka zolim, selama dia masih muslim, masih sholat, tidak boleh kita apa? Memberontak. Ya. Hadis selanjutnya 99. An Ibni Abbasin anna Rasulullah SAW qala al-barakatu ma'a akabirihim ma'a akabirikum rahu Tabrani fil awsat wal hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barokah itu bersama kibar kalian. Apa sih kibar, Pak? Kibar, ya akabir, adalah orang yang dalam ilmunya walaupun muda usianya. Makanya kata Imam Syafi'i, ya, hakikat ketika menjelaskan tentang hakikat kibar. Siapa itu kibar? Itu orang yang dalam ilmunya walaupun usianya apa? Muda. Adapun kalau usianya tua tapi cetek ilmunya, falaisu bikibar. Mereka bukan kibar. Apalagi kalau ternyata usia tua ilmunya pun juga dalam. Maka ini lebih kita layak, lebih kita dahulukan. Kenapa demikian? Ya, karena pertama, usia tua itu biasanya lebih matang pikirannya, lebih banyak pengalamannya. Dibandingkan dengan orang yang masih apa? Muda usianya, akhwal Islam. Ya, walaupun tidak menunjukkan bahwa fatwa kibar sudah pasti benar, belum tentu juga. Makanya Umar bin Khattab ya memasukkan Ibnu Abbas yang masih belia dalam Dewan Syuro, Pak. Dalam majelis apa? Syuro. Jadi majelis Syuro itu berisi para sahabat-sahabat tua dan berilmu. Ternyata Ibnu Abbas yang masih muda dimasukkan oleh Umar bin Khattab ke majelis Syuro. Kenapa? Karena keilmuannya yang luar biasa. Sampai ya para sahabat yang lain merasa heran, kok Umar memasukkan anak muda ini ke majelis syuro? Maka Umar ingin memperlihatkan keilmuan Ibnu Abbas. Apa kata Umar kepada mereka? Menurut kalian apa makna firman Allah? Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa kata para sahabat itu? Ayat itu menunjukkan ya akan kemenangan Rasulullah SAW dan banyaknya orang-orang yang masuk Islam. Lalu Umar berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ayat itu? Apa kata Ibnu Abbas? Ayat itu menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Apa kata Umar? Wallahi, pendapatmu sama dengan pendapat. Iya. Nah, ini akal Islam. Ya. Jadi
Kata akabir, kibar itu pada asalnya yang dilihat itu dari sisi apa? Keilmuannya, bukan sebatas apa? Tuanya. Tapi kalau ternyata berkumpul padanya usia tua dan ilmu yang dalam, maka ini lebih didahulukan. Oleh karena itulah akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya. Kalau kita mendapatkan seorang alim yang usianya Masya Allah sudah tua dan ilmunya juga luar biasa, maka wallahi akhul Islam ini lebih barokah. Lebih apa? Barokah. Karena Rasulullah mengatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu bersama apa? Akabirikum, kibar kalian. Kan ini penting ya, merujuk para ulama kibar. Ya. Kalau zaman sekarang ulama-ulama kibar alhamdulillah seperti ada Syekh Saleh Fauzan. Ya. Syekh Abdullah Al-Qasir. Ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang mereka sudah hampir 90 tahun umurnya, Pak. 80 tahun lebih umurnya, tapi keilmuannya luar biasa, Masya Allah. Iya. Itu penting, akhi. Kita jadikan rujukan karena mereka dengan kematangan ilmu, kematangan pikiran dan usia, biasanya insya Allah biidznillah lebih mendekati apa? Kebenaran. Walaupun bukan berarti semua yang mereka fatwakan pasti apa? Benar. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari apa? Kesalahan. Iya. Contoh saja Ibnu Abbas terkadang menyelisih Abu Bakar dan Umar, padahal Abu Bakar dan Umar usianya jauh lebih tua dari Ibnu Abbas dan lebih berilmu dari Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas menyelisih Abu Bakar dan Umar dalam masalah apa? Haji ifrad. Karena Abu Bakar dan Umar lebih merojihkan haji ifrad. Sedangkan Ibnu Abbas lebih merojihkan haji apa? Tamattu. Sampai kemudian ketika Ibnu Abbas di majelisnya menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menyesal, lawis taqbaltu min amri mastadbartu walam masuktul hadiya. Kalau masih ada kesempatan, masih bisa diulang saja, aku tidak akan membawa hewan buruan, hewan apa? Hadiu. Apa kata seseorang, hai Ibnu Abbas? Tapi Abu Bakar dan Umar, mereka lebih memilih haji ifrad. Apa kata Ibnu Abbas? Yushik an tanzila alaikum hijarah minas sama. Hampir-hampir batu turun kepada kalian. Aku sampaikan hadis-hadis Rasul, kalian sampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Iya. Tetap dalam masalah ini kalau kita melihat rojih sesuai dengan dalil-dalil, tentu dalil lebih kita dahulukan daripada pendapat ya ulama kibar. Allahu alam. Ada pertanyaan, jika hadis qudsi berisi lafaz Allah berfirman, kenapa tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran? Akhi, kita harus pahami dulu apa bedanya hadis qudsi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah secara makna dan lafadznya semuanya. Di mana Rasulullah hanya menyampaikan saja. Tapi semuanya lafadznya, maknanya dari Allah. Sedangkan hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan lafadz Rasulullah. Dengan lafadz dari Rasulullah. Tapi Rasulullah menisbatkannya kepada Allah. Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah nisbatkan itu kepada Allah. Itu jadi hadis qudsi. Sedangkan hadis biasa adalah sabda-sabda Rasulullah SAW. Dan itu termasuk wahyu, iya. Wahyu dari Allah. Lalu kemudian Rasul sampaikan dengan sabdanya. Tapi tidak dinisbatkan kepada
Allah. Maka dari itu, ya, karena berbeda antara Al-Quran dengan hadis qudsi, maka hadis qudsi tidak mungkin dimasukkan ke dalam apa? Al-Quran. Anak-anak di sekolah memiliki teman yang lebih dominan, sedangkan anak-anak lebih sering mengikuti temannya tersebut sampai perilaku yang buruknya ditiru. Apakah anak-anak harus dipindahkan sekolahnya menghindari temannya tersebut yang buruk? Pertama, tentunya dinasihati dulu aja, Pak. Ya, anak ini pertama tentang pentingnya memilih teman. Sampaikan dalilnya. Dari Al-Quran, dari hadis, kasih contoh-contoh. Ya, contoh misalnya, antum ceritakan Abu Thalib mati kafir, masuk neraka gara-gara teman. Kemudian bawakan hadis-hadis tentang keutamaan memilih teman. Dan selalu ingat, monitor terus. Ya, ketika dia melakukan keburukan, segera tegur. Kamu kenapa berbuat buruk seperti ini? Nggak boleh. Ya. Tapi kalau ternyata Bapak khawatir sekali, ya terpaksa pindahkan aja, Pak. Ya, kalau memang sangat dikhawatirkan seperti itu. Bagaimana cara menegur jamaah wanita lain yang asyik ngobrol saat adzan? Tentunya ketika ukhti ya melihat temannya sesama jamaah wanita kok asyik ngobrol saat adzan, nggak mengapa ukhti ngingetin dengan mengatakan, oh lebih baik kita jawab adzan aja, berpahala. Iya, ingatkan. Insya Allah pahala buat anti. Iya, maka jangan diam aja. Kadang sebagian kita cuma geram sendiri, Pak, kesel sendiri. Ini orang lagi adzan kok ngobrol gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita marah sama mereka, geram, tapi tidak ada tindakan untuk apa? Mengingatkan. Ini juga tidak baik. Secara sunnah, saf untuk perempuan yang paling utama adalah saf jamaah yang paling belakang. Maka apakah seharusnya kami mengutamakan sholat dari saf paling belakang dalam masjid? Iya, kalau wanita itu safnya dimulai dari belakang. Belakang penuh ke depan. Ke depan. Beda dengan laki-laki, depan dulu dipenuhi, ke belakang, begitu. Iya. Membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, apakah itu sunnah? Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan, la a'lamu khilafan bainal fuqaha fi masyru'iyati qira'atil kahfi yaumal jumu'ah. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan di kalangan para fuqaha tentang disyariatkannya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Jadi kata Syekh Shalih Utsaimin, aku tidak mengetahui adanya perselisihan tentang disyariatkan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Wallahu a'lam. Demikian. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.